Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan sapanya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam itu bukanlah suatu yang gampang, yang mudah, akan tetapi penuh hambatan, rintangan, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak kisah-kisah, ya. Salah satu kisah yang dalam kesempatan ini diceritakan bahwa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi penduduk Mekah, yakni yang ada biangnya yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang keras hati, penyembah berhala fanatik. Dia tidak henti-hentinya menghujat, menghasut penduduk Mekah agar menyingkirkan dan melenyapkan, bahkan mempermalukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau ini, Abu Jahal ini, menyurati Habib bin Malik, seorang raja negeri Syam. Di dalam suratnya beliau menceritakan perihal mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibalasnya oleh Habib bin Malik dan mereka ingin berjumpa di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Dengan seiring berjalannya waktu, Habib bin Malik dengan 10.000 pasukannya, anak-anak buahnya, datang ke kota Mekah. Sesampainya di perbatasan kota Mekah, di desa Abtah, Habib bin Malik mengutus anak buahnya untuk menemui Abu Jahal bahwa dia telah tiba. Setelah pertemuan mereka berkumpul, ya, disambut oleh penduduk Quraisy. Habib bin Malik ini dengan meriah, malum seorang raja, ya, dengan 10.000 pasukan, tentu rame, ya, banyak dan mewah. Maka singkat cerita, Habib bin Malik bertanya kepada Abu Jahal, seperti apa sih Muhammad itu? Pada dasarnya dia ini tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Jahal berusaha menyebarluaskan untuk mendapatkan dukungan kebencian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tahu persis Muhammad itu, kata Abu Jahal, Tuhan tanyakan kepada Bani Hashim. Sehingga Habib bin Malik langsung menemui Bani Hashim, ceritakan kepadaku seperti apa itu Muhammad. Bani Hashim menjelaskan secara singkat, sejak dari kecil Muhammad itu orangnya baik, perilakunya sopan, jujur, tidak banyak tingkah. Bicaranya dapat dipercaya. Akan tetapi semenjak dia berumur 40 tahun, dia ini mempunyai perilaku yang aneh. Dia sepertinya menghina Tuhan-Tuhan kami, menyebarkan agama baru, menghina kepercayaan nenek moyang kami. Lebih kurang begitu penjelasan Bani Hashim.
Maka dengan sikap Habib bin Malik ini sebagai raja yang tegas, memerintahkan anak buahnya agar mencari Nabi Muhammad SAW untuk menjemputnya. Dan kalau dia tidak bisa, paksa. Lebih kurang begitu ya. Sehingga sesampainya utusan mereka, bergegaslah Nabi Muhammad SAW dengan anggotakan Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha mengikuti. Dalam perjalanan mereka bersedih, takut, galau, khawatir akan keselamatan mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menegaskan tidak perlu takut dan khawatir. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sesampainya di desa Attah, berjumpa dengan Habib bin Malik, Abu Jahal beserta kaum Quraisy lainnya. Mereka disambut dengan penuh kewibawaan. Nabi Muhammad SAW dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Dan berjalannya waktu, Habib bin Malik langsung bertanya, "Hai Muhammad, katakan kepadaku, jika engkau memang benar seorang nabi, tunjukkan kepadaku mujizat." Dengan tenang Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mujizat apa yang Tuhan inginkan dariku?" Begitu ditantangnya dengan tenang dan percaya diri. Nabi Muhammad SAW menjawab tantangan Habib bin Malik. Maka Habib bin Malik mengatakan, "Lihatlah matahari yang bersinar itu. Kau tenggelamkan matahari itu, kau keluarkan bulan purnama, kau tarik bulan purnama itu dengan tanganmu sendiri, kau belah menjadi dua, masukkan ke tangan bajumu sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu keluarkan lagi, satukan lagi bulan itu, suruh bulan itu mengakui kenabianmu." Baik, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal cengengesan ketawa. Ini pasti dia tidak akan sanggup. Dia tidak akan mampu memenuhi tantangan Habib bin Malik. Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW bergegas pamit sebentar ke arah gunung Abi Kubaisi. Ada sebuah gunung di sebelah tempat mereka untuk sholat 2 rakaat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sholat, Nabi Muhammad SAW berdoa. Akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril beserta 12.000 malaikat lainnya. Malaikat Jibril mengatakan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ya Jibril." "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah SWT memberikan salam kepadamu. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada Rasulku, kepada kekasihku bahwa dia tidak perlu takut, khawatir terhadap tantangan Habib bin Malik beserta rombongannya. Katakanlah bahwa Allah SWT menjalankan matahari dan bulan. Allah SWT akan membantumu, akan memperlihatkan kepada mereka bukti kerasulanmu. Dan katakan juga bahwa Habib bin Malik mempunyai putri yang tidak punya kaki dan tangan serta buta. Dan Allah SWT telah menyembuhkan putrinya menjadi putri yang sempurna." Akhirnya dengan rasa gembira dan percaya diri yang penuh kewibawaan, Nabi Muhammad SAW bergegas menemui Habib bin Malik, Abu Jahal beserta kaum-kaumnya yang telah menunggu di tempat pertemuan. Dan seiringnya waktu matahari mulai tenggelam, redup, senja datang, dan bulan pun turun. Dengan cahaya yang terang, bulan purnama berdiri tegak
di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan isyarat dua jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Akhirnya bulan itu ditariknya, dipegangnya dengan tangannya, dibelahnya menjadi dua, dimasukkannya ke sarung bajunya yang sebelah kiri dan sebelah kanan, akhirnya dikeluarkannya kembali, disatukannya kembali, dan akhirnya bulan itu bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua yang menyaksikan tertegun, terkagum, dan terpesona, termasuk Habib bin Malik sendiri. Ini ungkapan mereka tidak mungkin akan dilakukan oleh manusia biasa. Ini adalah luar biasa. Ini bukan sihir, kata Habib bin Malik. Abu Jahal tertegun. Ini sihir, kata ini sihir. Akan tetapi Habib bin Malik tidak mempedulikan ungkapan-ungkapan mereka. Benar, saya yakin, kata Habib bin Malik. Akan tetapi Habib bin Malik mengatakan, saya punya satu persyaratan lagi untukmu Muhammad. Belum lagi Habib bin Malik menyelesaikan percakapannya, omongannya, Nabi Muhammad SAW memotong, melanjutkan bicara, bukankah Tuhan mempunyai seorang putri yang cacat, yang tidak bisa berjalan dan buta? Terperanjat Habib bin Malik ini bahwa dia mengetahui tidak ada seseorang yang mengetahui keadaan putrinya ini kecuali keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dekat. Dia kagum, terharu, dan mendengar bahwa dia sudah sembuh sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya dia telah menjadi putri yang sempurna, telah disembuhkan oleh Allah SWT. Kalau Allah SWT menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin dengan perkataan kun fayakun. Maka Habib bin Malik langsung mengatakan, wahai kaum Quraisy, bagi siapa yang sudah beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW ini, jangan kembali kafir. Saya yakin, saya beriman kepada Muhammad SAW. Dia benar-benar seorang nabi. Maka Abu Jahal semakin marah. Beriman dengan ahli sihir, percaya dengan sihirnya, kata Abu Jahal. Akan tetapi Malik, Habib bin Malik ini tidak menghiraukan lagi. Langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Habib bin Malik bergegas pulang ingin melihat keberadaan putrinya. Sesampainya di gerbang pintunya, putrinya dengan sigap menyambut kedatangan ayahnya dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai putriku, apa kabarmu? Dari mana engkau mendapatkan ucapan itu? Ya ayah, sesungguhnya saya bermimpi didatangi seorang pria tampan yang rupawan mengajariku, memberitahuku bahwa ayah telah masuk Islam. Dan dia mengatakan jika saya beriman kepada Allah SWT dan masuk Islam, saya akan disembuhkan dan menjadi putri yang sempurna. Maka Habib bin Malik bersujud syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah singkatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, menjadi motivasi bahwa perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah yang gampang, susah, penuh tantangan dan rintangan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta dan timbul kasih sayang dan taat
kepada sunnah-sunnahnya, bahwa kita cuman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan dalam menegakkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.